Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes akan membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem." Yerusalem. Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai pada saat kamu berkata, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Minggu Prapaskah yang kedua ini. Ada beberapa hal yang bisa diamati dan menjadi pokok pemerenungan kita dari perikop bacaan kita. Apa saja? Mari kita perhatikan. Bapak Ibu, saya suka ayam. Tapi bukan ayam goreng. Maksudnya, saya suka memelihara ayam, walaupun dalam kenyataannya tidak, karena tidak ada pekarangan. Bacaan kita dalam Lukas 13 ayat 31 sampai 35, bagian-bagian akhir menunjukkan bahwa Yesus menggunakan ayam sebagai perumpamaan untuk menunjukkan penolakan penduduk Yerusalem kepadanya.
Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus Tuhan, yang sebenarnya untuk memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka, tapi ditolak. Yesus sendiri datang. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Jelas. Maksudnya untuk melindungi dari panas terik atau mungkin dari pemangsa, predator yang akan lebih mudah tentunya menyambar anak ayam. Nggak ada perlawanan sama sekali. Dan induk ayam mau melindungi. Tapi ditolak juga. Bukan sekali. Berkali-kali. Saudara, waktu saya SD, saya membaca sebuah buku cergam, cerita bergambar, komik, ya. Judul buku itu adalah Si Lurik, masih tentang ayam. Dikisahkan ada satu keluarga yang memelihara ayam, tumbuh besar, kemudian bertelur, dierami, dan menetas. Tapi ketika anak-anak ayam itu masih kecil, terjadilah kebakaran di rumah itu. Semua orang panik, berlarian keluar, menyelamatkan diri, meninggalkan harta benda, termasuk piaraan mereka. Dan ketika api sudah reda, orang bisa masuk untuk mencari apa yang masih bisa dipakai, barang-barang yang masih selamat dari kobaran api. Pemilik rumah itu berjalan di pekarangan, tersandung dengan seonggok kotoran, mungkin seperti batu kelihatannya, tapi tidak terlalu keras. Ternyata itu adalah bangkai si Lurik, ayam mereka yang mati terbakar. Tetapi kemudian ketika diangkat, saudara-saudara, sejumlah anak-anak ayam itu keluar dari lindungan ibunya yang sudah gosong itu. Mencuit. Dan mereka selamat. Kemudian buku itu dilanjutkan dengan menyampaikan narasi iman. Bagaimana ayam betina itu melindungi anaknya seperti Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib dan bangkit kembali demi menyelamatkan umat manusia dan dunia. Saya sangat terkesan dengan cerita itu. Kalau tidak terkesan, mana mungkin saya bisa menceritakannya sekarang ya. Jadi begitulah saudara-saudara ya. Yesus mengemban satu misi ilahi untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia. Tetapi orang-orang Yerusalem menolak. Bahkan menolak dengan sangat brutal. Membunuh nabi-nabi. Melempari dengan batu orang-orang yang diutus Tuhan untuk menginjili mereka.
Dan bagian akhir dari perikop ini mengatakan, Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada titik tertentu orang-orang Yerusalem itu sadar bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat mereka. Dan mereka berseru, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Sebagai Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Tapi semua itu sudah terlambat. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Kemana? Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Mereka tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai manusia ilahi secara langsung. Mendengarkan pengajarannya dan seterusnya. Saudara-saudara, pesan yang pertama pada Minggu Prapaskah ini adalah bertobat sebelum terlambat. Ini penting bagi kita, saudara-saudara, sebagai manusia. Sekalipun kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, sudah dibaptis, sudah sidi menjadi anggota gereja, aktif melayani. Tapi siapa bisa menjamin bahwa diri kita ini bebas dari kesalahan, bebas dari dosa dan cacat celah? Siapa yang bisa mengatakan demikian? Kalau mau jujur, semua di antara kita juga tidak bisa mengatakan, aku 100% saleh, tanpa cacat. Karena itulah saudara-saudara, bertobat sebelum terlambat. Jangan sampai seperti Tuhan mengatakan kepada penduduk Yerusalem, kamu tidak dapat melihat aku lagi. Sampai kamu mengatakan, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan, entah berapa waktu lagi, entah berapa lama lagi. Yang penting sebelum kita terlambat, kita perlu terus-menerus hidup dekat dengan Tuhan dan makin berusaha untuk menjadi benar di hadapannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa penduduk Yerusalem itu sedemikian picik, tertutup pikirannya, sehingga mereka membenci Mesias yang dihadirkan Tuhan, padahal justru untuk menyelamatkan mereka. Nah, jawabannya adalah karena ada pengaruh kekuatan besar yang menekan mereka, yang mengintimidasi mereka, dan yang secara sistematis, terstruktur, dan masif mempengaruhi perilaku mereka. Siapa gerangan? Tidak lain adalah tokoh-tokoh yang disebutkan terdahulu. Ada orang Farisi dan juga ada Herodes. Orang Farisi adalah orang yang sangat memelihara tradisi Taurat. Sehingga dalam banyak hal dia tidak suka pada Yesus, selalu mengkritik setiap apapun yang diajarkan atau dilakukan Yesus. Sementara Herodes adalah
pemimpin politik, penguasa wilayah yang haus kekuasaan. Ia berusaha sekuat tenaga mengerahkan setiap daya untuk mempertahankan jabatannya sebagai Raja Yehuda. Bahkan ia tak segan-segan menurut cerita saudara-saudara membunuh anggota keluarganya sendiri, anaknya yang seharusnya dididik, diasuh, tetapi dianggap mengancam. Ya, kalau anakku besar nanti jadi pangeran menggantikan aku, memberontak, lebih baik dibunuh. Dan ia dengan sangat brutal juga, ya, sekian puluh tahun yang lalu pernah membunuh sejumlah anak-anak di Bethlehem. Sekedar karena kecemburuannya atas kehadiran bayi Yesus yang dikhawatirkan kelak benar-benar akan menjadi raja. Wah, saingan berat. Dua pengaruh inilah saudara-saudara ya, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh politik mempengaruhi keseluruhan pemikiran penduduk Yerusalem, mempengaruhi perilaku mereka sehingga lebih banyak penduduk Yerusalem yang menolak Yesus. Karena itulah saudara-saudara, hati-hati dengan pemikiran orang-orang yang kita anggap hebat. Baik itu pemimpin agama maupun pemimpin negara. Jangan sampai kita mengultuskan, mendewa-dewakan, menganggap seseorang itu hebat, penting, luar biasa, tiada tandingnya. Tetapi kemudian kita terpengaruh oleh pola pikir dan perilaku kita pun mengikuti cara berpikir mereka. Jadi pesan yang kedua di Minggu Prapaskah ini adalah waspada agar tidak disesatkan dan mawas diri agar kita tidak menyesatkan. Kita di sini mungkin pemimpin-pemimpin rohani, majelis jemaat, pendeta, penatua, guru sekolah minggu, pengurus komisi anak, pengurus komisi remaja, pengurus komisi pemuda, pengurus komisi dewasa, lansia, komisi musik, komisi kedukaan, dan seterusnya. Kita adalah orang-orang yang dipercaya, diberi mandat untuk berkuasa. Apa yang kita pikirkan, saudara-saudara, bisa mempengaruhi pikiran teman-teman yang lain dalam diskusi, dalam rapat, akhirnya menjadi tradisi dan budaya dalam dinamika pelayanan di jemaat kita. Guru sekolah minggu punya peran yang lebih besar lagi karena mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Kalau saja guru sekolah minggu salah dalam menafsir, salah dalam memahami firman Tuhan, itu anak-anak yang mendengarkan akan memiliki pandangan yang keliru juga sepanjang hidup mereka. Majelis jemaat seharusnya menjadi pemegang, penjaga ajaran yang baik, yang benar. Tapi rupanya majelis jemaat zaman sekarang tidak banyak yang mengambil tanggung jawab itu. Lebih banyak mengambil tanggung jawab manajemen gereja, ngatur ini dan itu, ya, semua diserahkan ke pendeta, suruh khotbah, suruh mimpin PA, suruh ngajar kateksasi, suruh membina guru sekolah minggu dan seterusnya. Ya.
Padahal ini adalah tanggung jawab bersama mesti. Waspada. Supaya kita tidak menyesatkan, tidak membawa jemaat pada alam pemikiran pelayanan, pola pelayanan, dan dinamika pelayanan yang keliru. Tapi sebagai jemaat kita juga diingatkan, waspada supaya kita tidak tertipu, tidak terpengaruh, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Karena itulah jemaat juga perlu kritis, dan untuk bisa kritis, jemaat perlu secara mandiri menyediakan waktu, menyediakan tenaga, menyediakan pikiran untuk belajar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dengan rajin, memahaminya sedikit demi sedikit, supaya jemaat tidak gampang ditipu. Banyak soalnya saudara-saudara, para pembicara mengatasnamakan Tuhan, mengajarkan ini dan itu, tetapi sebetulnya hanya demi popularitasnya sendiri, hanya demi keuntungan pribadinya, dan tidak segan-segan mengorbankan jemaatnya, mengorbankan orang yang mempercayai diri dia. Jemaat perlu belajar firman Tuhan, supaya ketika ada di tengah-tengah masyarakat, jemaat juga tidak gentar menghadapi serangan-serangan, menghadapi tuduhan-tuduhan dari pihak-pihak lain di luar sana. Banyak orang Kristen yang tidak bisa melawan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan apologet, pembelaan, ketika pihak-pihak lain yang lebih banyak jumlahnya dan dengan sengaja menyerang kekristenan. Menarik orang-orang Kristen untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dari perikop ini kita juga dapat belajar dari sikap Yesus menghadapi situasi ketika orang Farisi menyuruh dia menyingkir dari Yerusalem karena Herodes akan membunuhnya. Pergilah engkau dari sini, selamatkanlah dirimu. Aku bocorkan ya, Herodes punya niat jahat untuk membunuhmu. Wah, ini adalah informasi penting ya. Kalau bisa menyelamatkan diri, kenapa tidak? Mestinya ya. Tapi Yesus sama sekali tidak tertarik pada bujuk rayu jalan pintas untuk menyelamatkan dirinya. Mengapa? Karena Yesus tahu kaum agamawan, orang Farisi ini munafik. Mereka tidak sungguh-sungguh sedang memperingatkan Yesus untuk menolong Yesus, tetapi mereka bersekongkol dengan pemimpin pemerintahan yang diwakili oleh Herodes, memang untuk menyingkirkan Yesus. Herodes maupun kaum Farisi sama-sama tidak senang Yesus berada di Yerusalem. Kalau Yesus tetap berada di Yerusalem, pengaruhnya makin kuat. Mereka akan makin tersisih. Rakyat makin cinta Yesus. Karena itulah, sebetulnya ini bukan informasi untuk menyelamatkan Yesus. Lalu apa? Ini adalah jebakan supaya Yesus nyingkir dari Yerusalem dan menggagalkan misi Allah menyelamatkan dunia melalui jalan salib.
Kalau Yesus terpengaruh, terbujuk, ya, kena rayuan mereka, Yesus menyingkir, ya, kabur dulu yang penting selamat. Maka misinya gagal. Tetapi di sini justru Yesus membalikkan keadaan. Kepada Farisi itu ia mengatakan, pergilah, baliklah ya, kepada sekutumu, kepada si rubah itu. Dalam terjemahan baru satu dikatakan serigala, ya, rubah dikatakan serigala. Katakan kepada serigala itu bahwa aku hari ini mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Besok juga aku akan melakukan hal yang sama, dan pada hari yang ketiga aku selesai. Butuh 3 hari. Dan selanjutnya aku akan pergi ke Yerusalem untuk menuntaskan tugasku, puncak dari karyanya. Lewati jalan sengsara. Karena memang orang Yerusalem brutal. Ya. Dan memang saudara, pada akhirnya nanti kita akan mendengarkan teriakan-teriakan penduduk yang Yerusalem yang sangat masif. Ya. Salibkan dia. Yesus tahu bahwa ini jebakan, ini bujuk rayu yang menggagalkan misinya. Karena itu dia menyuruh untuk balik kepada Herodes. Orang Farisi itu balik ke Herodes. Artinya di sini saudara-saudara, Yesus menolak jalan pintas. Dan karena itulah kita sebagai orang-orang percaya bersyukur ya, sampai hari ini berabad-abad, 2000 tahun lebih, sepanjang perjalanan sejarah 2000 tahun lebih ini, semua orang yang beriman kepada Yesus patut bersyukur. Karena Yesus pantang mundur. Ia tidak mau jalan pintas. Ia tetap menuju ke Yerusalem. Dan ini bukan godaan yang pertama, saudara-saudara ya. Sebelumnya ketika ia dimuliakan di atas bukit, Petrus kan menawari dia. Aku dirikan kemah ya, satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk engkau. Dan Yesus juga menegur Petrus. Ya, itu khotbah beberapa minggu yang lalu. Yesus pantang mundur. Ia menolak jalan pintas. Ia fokus pada tugasnya mengemban misi Allah, menyelamatkan umat manusia dan dunia. Ia dengan tegar berjalan menuju salib, melalui penderitaan, melalui pengorbanan, penyerahan dirinya yang utuh. Karena itulah saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, rasa syukur ini harus kita bangkitkan setiap kali kita merayakan dan mempersiapkan Paskah. Rasa syukur bahwa kita diselamatkan, kita ditebus dari dosa, kita diberikan pengampunan yang luar biasa. Kita akan dipermuliakan dalam kemuliaan Bapa di surga dalam jangka waktu yang kekal. Inilah yang patut kita syukuri. Itulah saudara-saudara pesan ketiga dari Minggu Prapaskah ini. Pada akhirnya kita juga perlu meneladani Yesus yang menolak jalan pintas ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup di dunia ini. Gereja maupun anggota jemaat yang masih berada di dunia ini adalah gereja yang masih harus berjuang. Belum menjadi gereja yang menang. Orang Kristen di dunia ini meski sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi masih harus mengalami berbagai hal untuk bisa
menyelesaikan hidupnya mengikuti jalan Tuhan. Gereja ini adalah gereja yang sudah cukup tua. Umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Baru saja dirayakan di bulan Desember yang lalu. Tapi gereja yang tua ini juga cukup genit. Selalu bersolek. Banyak hal yang diperbaharui. Interiornya menjadi indah. Ada lift yang dipasang, ada videotron yang sangat mencirikan modernitas. Ada plaza tempat orang berkumpul, sehingga jemaat merasa nyaman dan menganggap gereja ini menjadi rumah yang kedua buat mereka. Betul ya? Jemaat senang sekarang tinggal berjemaat di Kebonjati. Wah, mantuk-mantuk Pak Yusak, sampai atestasi dari Maulana Yusuf. Itu baik, itu benar, itu bagus. Tapi saudara-saudara, ada hal yang juga tidak boleh kita lewatkan. Bahwa gereja ini punya tugas besar untuk menjaga ajaran kekristenan supaya tidak menyimpang. Karena apa? Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang mengajarkan hal-hal yang berbeda tipis-tipis, tapi memiliki daya tarik untuk menyedot anggota jemaat mengikuti jalan mereka. Gereja ini punya tanggung jawab besar untuk menjaga ajaran, menghadapi dunia dengan ideologi yang demikian maju dan pesat. Terutama dari kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin menghabisi kekristenan di muka bumi ini. Paling tidak di sekitar mereka berada, di tempat kita. Dan usaha itu telah lama dilakukan. Gereja perlu menjaga ajarannya dengan benar. Kita bukan hanya memelihara jemaat dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang baik, tetapi kita memelihara jemaat dengan memberikan ajaran-ajaran yang sehat. Mengikuti teladan Yesus yang menepis jalan pintas untuk menyelamatkan diri, tetapi rela menanggung jalan yang penuh dengan tantangan, jalan penderitaan, jalan kematian. Inilah tanggung jawab kita. Kita bersyukur saudara-saudara ya, bahwa saudara-saudara masih menjadi orang Kristen yang setia, masih setia bergereja, masih setia beriman. Semoga kehadiran saudara di sini bukan karena tempatnya yang bagus, bukan sekedar karena orangnya ramah tamah, menyenangkan gitu. Tetapi karena gereja ini dari mimbarnya menyampaikan ajaran-ajaran yang benar, jalan Kristus yang sesuai dengan Alkitab, jalan kebenaran Tuhan yang dihidupi juga oleh para pembicaranya, oleh para pengajarnya, oleh para pelayannya, sehingga kita dengan senang mengikuti juga teladan mereka. Sama seperti kita mengikuti teladan Yesus. Kita akan senang, saudara-saudara, ketika ada jemaat yang bersaksi, saya sakit, penyakit saya ini berat, tapi saya tidak mengeluh kepada Tuhan. Saya tidak menyalahkan Tuhan.
Saya tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menolong saya. Perkara sembuh atau tidak sembuh, itu adalah kehendak Tuhan. Perkara saya tetap hidup atau segera meninggalkan dunia ini, itu juga kuasanya Tuhan. Tapi saya tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya tidak akan lari mencari jalan-jalan lain demi kesembuhan saya. Jalan pintas untuk mencari orang pintar dengan biaya yang murah, dengan cara yang gampang, tetapi mengorbankan iman saya. Kita akan gembira, saudara-saudara, ketika ada di antara kita yang bisa bersaksi. Hidup ini sulit. Perekonomian terasa berat, usaha susah, semua bidang mengalami kemunduran. Tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi saya. Saya tidak melakukan kecurangan dengan melakukan penipuan, mengurangi kualitas barang saya tetapi tetap menjual dengan harga yang sama, atau melakukan kecurangan dengan bersekongkol dengan pihak-pihak lain, menurunkan kualitas dan bobot dari barang-barang yang saya jual belikan. Saya mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Bahkan saya masih di dalam keterbatasan saya di masa ekonomi yang sulit ini masih bisa memberikan persembahan saya kepada gereja. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Itu adalah iman yang dibentuk dari ajaran yang sehat. Atau ketika gereja mengatakan, kami tahu di tengah-tengah komunitas masyarakat di sekitar kami ada begitu banyak orang yang menekan, ada banyak orang yang menindas, ada banyak persekusi dilakukan. Kekristenan dihambat, ada kesulitan di mana-mana. Untuk melakukan sesuatu yang baik jauh lebih sulit daripada untuk melakukan hal-hal yang nyerempet-nyerempet dengan ketidakwajaran secara moral. Tetapi kami bisa bertahan. Kami akan mengikuti prosedur dengan baik. Kami menunggu waktu Tuhan meskipun mungkin belasan tahun. Kami tidak akan menyuap pejabat. Kami tidak akan kompromi dengan preman-preman yang memalak. Sampai waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berkembang. Membuat pos di beberapa tempat. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita meneladan pada Yesus yang menolak jalan pintas, yang rela mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Saudara, pergumulan kita tentu macam-macam. Tiap orang mempunyai kesusahannya sendiri. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi persoalan kita? Kita diingatkan untuk menerima Yesus, waspada supaya tidak menyesatkan dan disesatkan. Kita diingatkan untuk bersyukur pada Dia yang berkuasa, dan kita diingatkan untuk meneladani Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.